Sejumlah saham menjadi incaran asing, di antaranya saham BRMS mencatatkan net buy asing sebesar 1,18 triliun rupiah. Sementara saham Brand mencatatkan net buy asing sebesar 544,6 miliar rupiah. Ketopik pilihan pemirsa, saham Brand dan BRMS jadi magnet modal asing usai resmi masuk dalam MSCI Global Index periode November 2025, di mana nilai asing mengalir deras hingga triliunan rupiah, mendorong penguatan pasar saham Indonesia. Saham PT Barito Renewable Energy Tbk atau Brand dan saham PT Bumi Resources Mineral Tbk atau BRMS menjadi incaran arus modal asing usai masuk ke dalam indeks Morgan Stanley Capital International atau MSCI Global Index periode November 2025. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia, pasar saham Indonesia mencatatkan aliran dana asing dengan deras di perdagangan Senin. Dengan net buy asing mencapai 3,15 triliun rupiah. Sejumlah saham menjadi incaran asing, di antaranya saham BRMS mencatatkan net buy asing sebesar 1,18 triliun rupiah. Sementara saham Brand mencatatkan net buy asing sebesar 544,6 miliar rupiah. Aliran dana asing di saham BRMS dan Brand di tengah rilis Morgan Stanley Capital International atau MSCI yang mengumumkan hasil review terbaru atas sejumlah indeks acuan yang menjadi rujukan penting dana institusi dunia. Evaluasi tersebut mencakup MSCI Global Standard Index, MSCI Global Small Cap Index, serta MSCI Micro Cap Index. Perubahan ini efektif berlaku setelah penutupan perdagangan di 24 November 2025. Tercatat emiten masuk Barito Renewable Energy Tbk atau Brand dan Bumi Resources Mineral Tbk atau BRMS. Sementara emiten keluar Indofood Best Sukses Makmur atau ICBP dan saham Kabil Pharma atau KLPF. Tim riset Pintakru Sekuritas menilai rebalancing MSCI periode November 2025 telah menopang penguatan pasar saham Indonesia. Sementara itu, Associate Director of Research and Investment Belarmas Investindu Sekuritas Maximilianus Nicodemus mengatakan dalam rebalancing MSCI cukup banyak saham memiliki fundamental baik, memiliki potensi valuasi di masa yang akan datang yang akan menarik banyak investor asing untuk kembali ke pasar saham Indonesia. Investor asing memperhatikan momentum fundamental saham dan potensi valuasi di masa yang akan datang. Berbagai sumber untuk ID Action. Keinformasi emiten pemirsa, PT Merdeka Battery Materials Tbk atau MBMA berencana menerbitkan obligasi sebesar 2,1 triliun rupiah dan sukuk senilai 1 triliun rupiah. Dana dari aksi korporasi ini akan dimanfaatkan untuk refinancing dan pemenuhan kebutuhan modal kerja perseroan. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, PT Merdeka Battery Materials Tbk atau MBMA akan menerbitkan dan menawarkan obligasi berkelanjutan 1 tahap 3 2025 dengan nilai emisi sebesar 2,1 triliun rupiah dengan total target penghimpunan dana mencapai 18 triliun rupiah. Sebelumnya perseroan telah mendistribusikan obligasi tahap 1 dan 2 sebesar 4,06 triliun rupiah. Surat utang ini terbagi menjadi 2 seri, yakni seri A sebesar 982,15 miliar rupiah bertenor 3 tahun dengan tingkat bunga 7,5% per tahun. Adapun seri B sebesar 1,12 triliun rupiah bertenor 5 tahun dengan tingkat bunga 8,25% per tahun. Selain itu, perseroan juga akan menerbitkan sukuk mudharabah berkelanjutan 1 tahap 3 2025 sebesar 1 triliun rupiah dengan total target penghimpunan dana mencapai 4 triliun rupiah. Sebelumnya perseroan sudah mendistribusikan tahap 1 dan 2 senilai 2,38 triliun rupiah. Rencana penerbitan sukuk mudharabah ini terbagi menjadi 2 seri. Seri A senilai 379 miliar rupiah bertenor 3 tahun dengan indikasi bagi hasil ekuivalen 7,5% per tahun. Seri B sebesar 621 miliar rupiah bertenor 5 tahun dengan indikasi bagi hasil ekuivalen 8,25% per tahun. Rencananya 121 juta dolar Amerika dana hasil penerbitan obligasi akan digunakan untuk pembayaran dipercepat atas seluruh pokok utang fasilitas B yang timbul berdasarkan perjanjian fasilitas untuk fasilitas kredit berjangka dan bergulir mata uang tanggal 3 Oktober 2025 dan sisanya untuk modal kerja. Sementara 50 juta dolar Amerika hasil penerbitan sukuk akan digunakan untuk menggantikan dana yang diperoleh dari fasilitas pinjaman dan untuk keperluan korporasi umum lainnya. Dari berbagai sumber untuk ADX Channel.
Dan secara teknikal pemirsa, pergerakan saham MBMA di sepanjang perdagangan hari ini dominan mengalami penguatan di tengah pelemahan dalam indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini. Saham MBMA bangkit usai dalam 2 hari terakhir sudah mengalami tekanan yang cukup dalam. Langsung saja kita ke grafis yang pertama pemirsa, kita akan coba lihat pergerakan saham MBMA di sepanjang perdagangan hari ini dan update beberapa menit jelang penutupan di sesi kedua. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, ditutup di level 550 di perdagangan hari sebelumnya. Pembukaan pada pagi tadi langsung dibuka di zona hijau di level 555. 925 menguat ke 560. Pada pukul 10 penguatan terpangkas di 550 namun masih bertahan di zona hijau. 1045 mengalami penguatan yang cukup signifikan hingga ke 580. 1130 penguatan terbatas ke 570 dan penguatan berlanjut 575 di pembukaan sesi kedua. Sementara saat ini posisi dari MBMA masih di 585, menguat di 6,36%. Intraday hari ini sempat ke 585, posisi tertinggi yang disentuh di perdagangan sesi kedua. Kita beralih ke grafis selanjutnya, pergerakan saham MBMA dalam beberapa bulan terakhir pemirsa. Di perdagangan awal Juni, MBMA masih diperdagangkan di level 300-an, tepatnya di 384, 21 Juli 580, kemudian Agustus penguatan terpangkas ke 515, lebih cenderung tertekan, 29 September di 655, Oktober kembali ke level 500-an, dan di 10 November menguat di 685. Kemudian MBMA lebih cenderung tertekan, hari ini diperdagangkan di 575, saat ini di 585 intraday. Tertinggi hari ini menguat di 6,36%. Dari sisi valuasi dengan beberapa indikator yang ada pemirsa, kita akan coba lihat dari posisi PER-nya di 317,22 kali, PSR-nya di 3,00 kali, PBV-nya sudah berada di atas 1 kali di 2,41 kali, dan PCFR di 120,33 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk pemirsa IDX Channel. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Indeks harga saham gabungan berbalik melemah namun masih bertahan di atas level 8.500-an. Kami akan segera kembali. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini pemirsa. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0851 di 78104 976 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Joshua Marsius selaku Technical Analyst Philips Sekuritas Indonesia. Kita akan langsung sapa saja Pak Joshua. Selamat sore. Apa kabar Pak? Sore juga Pak. Kabarnya baik tentunya. Terima kasih Pak Joshua sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Hari ini di harga saham gabungan secara teknikal Pak Joshua berbalik arah ke zona merah. Pelemahannya cukup dalam, namun dibandingkan dengan penguatan signifikan yang terjadi di perdagangan hari sebelumnya, tampaknya masih menutupi dari posisi pelemahan dalam hari ini, dan indeks harga saham gabungan masih mampu bertahan di atas 8.500-an. Analisis Anda? Kalau lihat sih IHSG masih dalam kondisi yang baik ya, bergerak di atas base breakout kemarin yang breakout cukup kencang ya, menjelang kita bisa bilang efektifnya MSCI, kelihatannya masih cukup oke, apalagi kemarin juga sampai 3T ya daripada net foreign buy-nya untuk di pasar reguler, sehingga trennya selama bergerak di atas 8.400 itu masih ada kemungkinan melanjutkan ke level-level mungkin yang lebih tinggi, misalnya 8.800 ke depannya ya.